Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Nur Nafiia. Saya sebagai dosen di Universitas Islam Lamongan, dan saya juga mempunyai kegiatan sebagai pemilik Nayafada Akademik, yaitu suatu kegiatan privat online, tatap muka online. Kemudian materinya terkait mulai dari algoritma fuzzy logic, kemudian klasifikasi SVM, naive Bayes, KNN, decision tree, dan neural network. Kemudian saya juga mempunyai channel dengan nama Nur Nafiia. Nah, ini channel saya. Terus kali ini saya akan membahas terkait artikel yang sudah saya publikasikan dengan mahasiswa bimbingan saya tahun 2020 terkait algoritma SVM untuk memprediksi pengunjung wisata museum di Jakarta. Nah, di artikel ini sudah dipublikasikan di jurnal Kernel, yaitu di kampus ITAT. Nah, ini terkait data pengunjung wisata di Jakarta. Kenapa kok ngambil di Jakarta? Padahal saya ini aslinya Lamongan. Karena memang data saya ngambil dari data.go.id. Seingat saya tulis URL pengambilan datanya. Kalau memang saya nggak nulis berarti kelewatan gitu aja. Mungkin ya terlewat, atau mungkin sudah saya tulis tapi dihilangkan, mungkin loh seingat saya. Ya enggak nemukan, hanya ada, intinya saya ngambil dari data ini ya, data dari Jakarta. Bisa diset aja mungkin data pengunjung museum di Jakarta, data pengunjung museum Jakarta. Nah, ini saya ngambil dari sini. Nah, di sini datanya memang hanya di Provinsi Jakarta. Terus seingat saya hanya tahun 2015 ya, hanya tahun 2015. Seingat saya waktu saya memproses. Jadi datanya sudah saya download. Datanya seperti ini ya. Nama destinasi wisata, bulan, jenis pengunjung, di sini ada 2, terus sama jumlah pengunjung. Yang mau saya prediksi yang kolom D, yaitu kolom jumlah pengunjung. Yang sebagai variabel input adalah nama destinasi, bulan, sama jenis pengunjung. Nah, dari data ini kan kategori, berhubung algoritma yang saya pakai di sini keterangannya. Ini ya, algoritma yang saya pakai itu SVM. Ya, saya geser ke atas judulnya. Nah, ini algoritma yang saya pakai adalah algoritma SVM. Maka data input harus angka. Dari semua ini saya rubah, yang awalnya masih kategori saya rubah ke angka. Jadi saya buat suatu kondisi bahwa ini kan kalau kita filter, ya kita filter akan muncul berapa jenisnya. Ini semuanya saya rubah. Jadi kolom ini 1, 2, kolom nama destinasinya itu saya rubah ke angka. Jadi ini saya rubah 1, 2, 3, saya urut dari atas. Terus karena di sini hanya 1 tahun ya, maka cukup bulan yang dipakai inputan. Kenapa kok tidak ada tahun? Hanya 2015 itu sudah saya cek korelasinya 0, jadi nggak perlu tahun itu, variabel tahun nggak perlu, cukup variabel bulan. Terus wisatawan di sini itu ada 2 juga, saya konversi, jadi ada keterangannya di artikelnya, data awalnya seperti di bab metodenya. Nah, ini data awalnya, nama destinasi wisata, bulan, jenis pengunjung, jumlah pengunjung, itu terus saya konversi. Nah, ini ya, mengolah dataset, mengkonversi ke bentuk angka, kemudian terus baru melakukan training. Hasil training itu berupa persamaan garis SVM itu. Nah, ini nama destinasi saya rubah jadi 1 ini berarti wisata apa, terus jenis pengunjung kalau 1 itu berarti wisatawan dalam negeri, 2 wisatawan luar negeri, kayak gitu ya. Ini saya rubah ya, ada keterangan konversi data wisatawan atau destinasi wisatawan sama ini. Terus langkahnya bagaimana? Langsung saya mulai aja. Data misal sudah saya konversi, ini datanya, hasilnya seperti di tabel ini. Nah, ini ya, saya konversi.
Total datanya ada, saya cekkan. Nah, ini datanya ada 222 baris. Di artikelnya juga sudah saya sebutkan 222 baris. Dari data ini, terus selanjutnya saya lakukan training. Ya, saya lakukan training. Caranya manggil bagaimana? Saya tunjukkan. Nah, di sini sudah ada sih file-filenya lengkap. Sudah ada. Jadi kalau mau membacanya, saya tunjukkan dari awal aja. File training, saya buat file training. Nah, ini data training itu di kolom apa ini? Ini baca file Excel-nya, yaitu nama filenya ini data training ini ya. Data training di file A terus sampai D. A sampai D saya rubah dulu. Saya copy, saya lakukan contoh untuk melakukan training. Saya buatkan interface-nya aja biar lebih mudah. Kadang ada yang minta request book kok nggak pakai interface gitu. Saya tunjukkan interface new app quit ini. Saya buat file baru di folder yang sama di sini. SVM misalkan contoh GUI. Oke, save. Oke. Nah, tampil ya. Nanti di sini cukup manggil datanya di tabel. Data yang ada di tadi dipanggil di bottom. Maaf ya, bottom. Ini klik insertion untuk mengubah keterangannya, misalkan ambil data. Ini diambil datanya, nanti ditampilkan di tabelnya saya buat tabel. Oke, terus nanti dilakukan training sama testing, saya buat tabel lagi. Saya rubah keterangannya yaitu training dan testing. Training dan testing. Saya jadikan satu bottom testing. Terus saya buat tabel lagi untuk menampilkan hasil testingnya, hasil prediksinya. Ini kalau langsung jadi satu file. Ini saya klik 2 kali atau langsung klik kanan view callback. Klik callback. Nah, berarti bottom yang terblok ini kita klik. Di sini saya ambil kolom A 2 sampai D ya tadi. Jadi tadi terlihat di sini ada kolomnya yang variabelnya itu A, B, C, D sampai 223. Betul ya? Saya buat kayak gitu. D 223. Kita cek lagi kalau masih ragu. Nah, ini kolom 223. Setelah kita baca, terus kita tampilkan aja, berarti datanya ditampilkan. Ini kita di cut aja. Maaf, belum ke cut. Di cut aja terus ditampilkan. Set handlers.ui data. UI tabel. Tabel 1, tadi tabel 1 ya, koma, petik 1 data, petik 1, koma, variabel ini data ya. Karena memang variabel saya buat data. Tutup. Terus dibuat GUI. Maaf. Membuka objek, koma, handlers. Oke, kita coba running. Maaf kok titik 2, titik koma. Saya running. Nah, ini saya klik ambil data. Nanti kalau error di common window-nya ini kelihatan error ya. Baru dibilang error kok ini. Objek GUI. Penulisannya gimana ya? Sebentar saya cek. Saya ngerpek. Ngerpek. Gak apa-apa, kita ngerunning. Sebentar. Kita buka open GUI datanya.
klik kanan, view callback. Sebentar. GUI data. Oh, ada tambahan GUI data ya. Kurang GUI data di sini. GUI data. Kesalahannya di situ. Ini saya bersihkan. Kalau ada error jangan gugup, kita cek aja kesalahannya apa. Ini ya sudah tampil, misalkan saya buka dari baru. Nah, ambil data, tampil di sini nih datanya. Terus setelah selesai, bottom yang kedua untuk melakukan training dan hasil tesnya. Klik kanan, view callback. Nah, ini bottom yang terblok itu berarti kita nulis di sini. Terus kita tentukan variabel inputnya ini, input var itu kolom 1 sampai 3. Terus input var-nya itu kita ambil semua. Misal kita mau ngambil, saya bagi yang saya pakai training sekian, yang saya pakai testing sekian. Boleh, enggak apa-apa. Tapi misalkan saya jadi data input juga sebagai data tes, ya enggak apa-apa. Data training sama saya pakai data tesnya sekalian juga enggak apa-apa. Jadi yang berubah nanti di bagian sini. Ini kan baris semua, terus ini juga baris semua. Ini menentukan variabel inputnya, terus yang ini menentukan variabel output. Terus ini proses SVM-nya, proses SVM untuk melakukan prediksinya. Terus hasil prediksinya ditampilkan di sini nanti. Proses testingnya di sini. Jadi fungsi predik itu untuk melakukan prediksi. Nanti ditampilkan, misalkan mau ditampilkan di UI tabelnya, set handles titik UI tabel 2, data, hasil prediksinya di prediksi. Prediksi saya petik ya biar berupa berbaris, atau nggak usah petik enggak apa-apa. Oke, terus GUI data, jangan lupa untuk menampilkannya ini objek, handles. Oke, ini saya bersihkan. Kalau ada ASW ini berarti hasil debugnya. Saya running. Nah, ini tampilannya. Ambil data. Ini kan tanpa menguji akurasi. Misalnya nanti mau menguji akurasi, mau ditampilkan hasil akurasinya, boleh, nanti saya tambahkan. Training dan testing. Nah, ini hasil uji cobanya. Ini hasil akurasinya, hasil prediksinya. Nah, kalau mau menampilkan hasil akurasi, tampilkan saya tambahkan desainnya, tambahkan di sini hasil akurasi. Saya pakai misalkan MSE, hasil akurasi. Saya pakai MSE ya, tadi saya ngomong MSE. Saya bersihkan ini ketampilannya aja. Nah, di sini juga saya taruh di sini, klik kanan, saya taruh dalam satu bottom. Nah, akurasinya berapa? Saya buat di sini MSE sama dengan 0. Terus saya hitung ukurannya, ukuran dari data. Kan sama ya, data training juga saya pakai untuk data testing, jadi sama. Dan rumus MSE bisa dicek di Google ya, rumus MSE-nya. Ini baris, kolom sama dengan size dari data output, skor variabel output. Oke, for I sama dengan 1 sampai baris, yaitu MSE sama dengan MSE tambah output skor var I dikurangi prediksi I. Nah, ini dikalikan 2, ini saya kurung lagi, dikalikan 2 ya. Rumusnya seperti itu, nanti dibagi jumlah datanya ya, jumlah datanya. Oke, selesai untuk MSE. Nah,
Kalau mau menampilkan langsung nanti hasilnya MSE. Kalau misalkan mau diakar, misalkan diakar ya boleh, ya berarti RMSE sama dengan akar itu SQRT, sama seperti fungsi di mana Excel ya, Excel SQRT kurung buka MSE dibagi jumlah n-nya yaitu barnya. Oke, kalau mau ditampilkan berarti set handles titik edit 1 string koma num to str, itu mengubah dari angka ke string RMSE. Sudah, kita coba running. Nih, ambil datanya. Nah, hasilnya ditampilkan di tabel 1 training dan testing ini. Nah, berarti hasil akurasinya RMS-nya adalah 34.133.101. Jadi setiap selisihnya ya sekitar segini rata-ratanya. Jadi kalau mau ngecek rumus MSE ini kelihatan ya rumusnya. Nah, ini jumlah dibagi n. Nah, kalau RMSE juga sama, tadi saya pakai RMSE ya, RMSE. Nah, diakar. Nah, rumusnya yang tadi diakar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, ini berarti nilai hasil akurasinya apa sih? Nilai errornya atau apa? Penjelasannya bisa dibaca sambil dibaca ya. Apa itu penjelasan RMSE, apa penjelasan MSE atau MAPE, kan banyak cara menghitung nilai akurasinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf. Yang jelas artikel ini sudah dipublikasikan. Tapi kalau mau melakukan penelitian lagi yang terkait ini boleh, dengan data yang berbeda tapi algoritmanya sama, silahkan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.